Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali hari ini saya Rifa Majid membersamai Anda dalam program iBreak. Dan untuk edisi hari ini spesial kita akan mengikuti bersama refleksi akhir tahun 2023 pemerintah Kota Makassar yang menjadi momen untuk melihat sejauh mana pencapaian dan juga mengevaluasi kinerja pemerintah Kota Makassar selama 1 tahun terakhir. Dan untuk refleksi akhir tahun 2023 ini bertajuk menuju Resilient City dengan pertumbuhan yang inklusif. Ini sebagai representasi dan juga harapan tentunya untuk Kota Makassar yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan kota dari berbagai aspek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi akhir tahun 2023 ini bertujuan untuk merefleksikan program kerja pemerintah Kota Makassar yang dilaksanakan selama setahun dan untuk mempercepat perwujudan capaian program strategis pemerintah maka perlu didukung dengan pelaksanaan kebijakan dan pembangunan berbasis evidence based yang tentu memerlukan riset dan pengembangan inovasi sehingga permasalahan yang dihadapi tahun ini dapat diselesaikan dengan tuntas dengan tetap berada pada koridor yang berdasarkan dokumen perencanaan baik pusat maupun daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ingin bercermin dengan apa yang kita kerjakan pada tahun ini. Saudara-saudara sekalian, secara program, seluruh program pemerintah akan diukur oleh statistik dengan beberapa ukuran-ukuran statistik. Secara nasional, yang pertama diukur adalah pertumbuhan ekonomi. Walaupun sayangnya, pertumbuhan ekonomi kita diukur hanya per tahun dalam skala kota. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi before COVID 2019, di akhir masa jabatan saya pertama, kita mengalami pertumbuhan 8,79%. Dan saya kira inilah pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, bahkan juga di dunia, dalam sebuah kota metropolitan seperti Makassar. Selama COVID kita terkontraksi menjadi minus 1,27. Dan setelah itu kita rebound menjadi 4,47. Dan alhamdulillah, tahun kemarin 2022 yang menjadi cerminan 2023, kita mengalami pertumbuhan ekonomi 5,4%. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, evaluasi soal fisik. Sebentar lagi kita akan memiliki Makassar Government Center, menjadi salah satu dari perwujudan New Balai Kota yang barangkali kita tidak bisa wujudkan yang ada di pantai, tapi dengan MGC dalam fungsi yang sama, saya kira ini akan menampung seluruh dinas yang ada di luar, sehingga kita akan mengintegrasikan semua dinas ini lebih efektif. Dan insya Allah, kalau dilihat progresnya, insya Allah di dalam bulan Februari semua akan selesai. Insya Allah di Marfek yang sementara dia lagi uji coba, kita akan menerapkan teknologi yang paling baru, bukan hanya di Indonesia, tapi teknologi paling baru di dunia. Dengan kemampuan tangkapan layar dengan kualitas 8K, 8K, yang akan mengcover lebih 7.000 CCTV di seluruh Makassar yang sudah ada. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, ke depan tahun 2024, insya Allah saya akan dalam misi ketiga kami tentang restorasi kota, bagaimana kita merestorasi kota ini tanpa harus, kalau restorasi itu adalah memperbaiki kota tanpa dampaknya terlalu besar. Maka salah satu yang saya fokuskan adalah bagaimana kabel-kabel di atas jalan itu turun ke bawah, sehingga kami akan menyiapkan anggaran yang tidak kecil
untuk membuat ducting sharing yang akan disewa oleh semua pengguna atau yang punya kabel ini, sehingga dapat juga PAD bagi kita. Dana-dana kita yang sisa nanti, saya akan dari hasil survei CRC tadi terbukti bahwa masyarakat begitu terdampak oleh listrik. Masyarakat, tingkat kepuasan masyarakat di pemerintahan juga rendah gara-gara listrik. Bagaimana kita mau kota dunia tiba-tiba mati lampu? Ini sebuah hal kontradiktif. Maka apa usaha kita menanggapi itu? Walaupun usaha kita tidak besar. Yang pertama, kita konversi listrik. Kita berhemat listrik. Ada penghematan listrik. Yang kedua, sekalian kita komitmen kita menjadi low carbon atau net zero carbon lah ya, karena teman-teman peneliti Amerika mengatakan Makassar bisa punya kemampuan untuk net zero carbon. Maka saya mengambil kebijakan, tapi nanti di perubahan, bahwa paling tidak kita selamatkan pendidikan kita dari listrik yang tidak jelas. Maka saya akan membuat seluruh sekolah-sekolah kita dan kantor kita itu dengan tenaga solar atau listrik yang mandiri, sehingga kita kurang memakai listrik, PLN juga tidak terbebani, kemudian kita sendiri dengan green teknologi listrik kita juga mengurangi karbon. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, terakhir adalah peran regional, peran nasional dan peran internasional kita. Alhamdulillah, secara regional kita memiliki kontribusi 39% terhadap ekonomi Sulawesi Selatan, dengan komposisi dana daerah kita atau PAD kita sekitar 24%, tapi dana transfer kita ada 26%. Tinggal sedikit lagi supaya kita bisa mandiri. Kalau sama kita bisa mandiri. Kalau kita bisa PAD kita bisa lewati. Kalau PAD kita 2 triliun, maka kita akan melewati dana transfer daerah kita. Sehingga kita akan menjadi daerah yang tidak tergantung oleh dana transfer daerah, tapi daerah yang bisa hidup membangun dengan PAD kita sendiri. Kembali lagi di iBreak, pemirsa, untuk meningkatkan pelayanan dan juga digitalisasi masyarakat, pemerintah Kota Makassar memberikan komputer kontainer kepada para lurah dari 15 kecamatan yang ada di Kota Makassar. Dan juga ini diberikan langsung oleh asisten bidang pemerintahan dan Kesra Provinsi Sulawesi Selatan juga Sekda Kota Makassar. Selain itu, sebagai tujuan juga dalam refleksi akhir tahun 2023 ini, pemerintah Kota Makassar, Wali Kota Makassar khususnya memberikan apresiasi dalam inovasi Mayor Award 2023 atau IMA kepada instansi dan juga tokoh-tokoh yang telah berinovasi untuk kemajuan Kota Makassar. Baiklah Bapak Ibu hadirin, seluruh tamu undangan yang kami muliakan, berbagai inovasi dihadirkan oleh pemerintah Kota Makassar. Salah satunya di akhir tahun 2023 ini, kita akan bersama menyaksikan penyerahan komputer kontainer terpadu atau konter secara simbolis kepada lurah dari 15 kecamatan sekota Makassar. Untuk itu kami akan mengundang para perwakilan lurah dari 15 kecamatan sekota Makassar. Dan untuk secara simbolisasi penyerahan konter komputer kontainer terpadu akan diserahkan oleh Sekda atau Sekretaris Daerah Kota Makassar. Mohon izin kami mengundang dengan hormat Bapak Insinyur Muhammad Ansar MSI, didampingi oleh PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Ibu Ismawati Nur, didampingi oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Makassar selaku Ketua Panitia Pelaksana Refleksi Akhir Tahun Pemerintah Kota Makassar 2023. Sebagaimana diketahui bahwa komputer kontainer terpadu merupakan inovasi terbaru dari Wali Kota Makassar tahun 2023 yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
Dan tentunya saat ini terdapat 40 jenis layanan yang dapat diakses masyarakat di counter. Komputer ini upaya pemerintah Kota Makassar melengkapi sarana layanan publik tersebut. Iya, dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kami undang ke-15 camat untuk bisa bersama-sama ikut dalam sesi foto bersama mendampingi para perwakilan lurah masing-masing. Penerimaan penghargaan Innovative Mayor Award atau IMA 2023 dari pemerintah Kota Makassar. Untuk itu kami akan mengundang para pemenang IMA 2023. Kita mulai dari Harapan 3. Kami mengundang untuk pemenang Harapan 3 dari UPT SPF SD Negeri Sudirman 4. Selanjutnya untuk Harapan 2 yang diraih oleh Puskesmas Mamajang. Selanjutnya untuk juara harapan pertama diraih oleh UPT SPF SDN Rapocini. Selanjutnya untuk juara ketiga diraih oleh Inspektorat Kota Makassar. Baik, selanjutnya untuk juara kedua dengan inovasi Jampangi Anata diraih oleh RSUD Dayak Kota Makassar. Baiklah Bapak Ibu hadirin, untuk tahun 2023 juara 1 Innovative Mayor Award diraih oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar. Dengan inovasi Pentas Jumat, pelayanan kesehatan tanpa batas menuju Makassar makin sehat. Dan pada tahun 2023, seluruh penerima penghargaan atau pemenang IMA adalah wanita atau tokoh perempuan ASN yang berprestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian para peserta. Pada hari ini, mohon izin ingin kami menyampaikan berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah untuk evaluasi SKPD pertanggal hari ini 27 Desember 2023. Untuk pertama, kami akan membacakan hasil realisasi pendapatan Kota Makassar yang kami urut berdasarkan dengan jumlah capaiannya. Untuk pertama, realisasi pencapaian pendapatan sebanyak 140%, Dinas Lingkungan Hidup dengan total realisasi sebanyak 1,3 miliar. Untuk urutan kedua, dengan capaian sebesar 100,99% dengan total realisasi sebanyak 504,93 juta lebih, yaitu Dinas Pariwisata. Kemudian yang ketiga, dengan total realisasi pendapatan sebanyak 93,5%, Dinas Pertanahan sebanyak 4,029 miliar lebih. Dan selanjutnya yang paling kita tunggu adalah laporan terhadap realisasi belanja sepanjang tahun 2023. Khusus untuk realisasi anggaran belanja per SKPD pertanggal 27 Desember atau pada pagi hari ini, kategori tinggi, dan ini merupakan capaian realisasi tertinggi se-Kota Makassar, kita berikan apresiasi kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan total realisasi sebesar 94,65%. Untuk kedua, Dinas Perikanan dan Pertanian dengan total realisasi sebesar 92,04%. Yang ketiga, kita berikan apresiasi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan total realisasi sebesar 91,48%. Untuk tahun 2024 tentunya sesuai dengan tema RPJMD kita, Makassar 2024 menuju Resilient City dengan pertumbuhan yang inklusif. Kami berharap seluruh SKPD dan Perusda dapat memaksimalkan capaian realisasi baik itu belanja
pendapatan, dan pembangunan di Kota Makassar. Sekian kami akhiri, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih menyaksikan iBreak, pemirsa, masih dalam rangkaian refleksi akhir tahun 2023 pemerintah Kota Makassar, dan sebagai catatan refleksi kinerja selama setahun terakhir, dalam momen ini juga dilakukan forum diskusi yang menampilkan laporan hasil survei persepsi masyarakat akan visi misi, kebijakan dan juga inovasi pemerintah Kota Makassar yang hasilnya positif. Dan tentunya selain itu juga dalam momen ini yang dinantikan adalah peluncuran BRIDA atau Badan Riset dan Inovasi Daerah yang diluncurkan langsung oleh pemerintah Kota Makassar, yakni Wali Kota Makassar Bapak Muhammad Ramdan Pomanto bersama unsur Forkopimda. BRIDA ini nantinya diharapkan selain sebagai transformasi Balitbangda juga menjadi sumber science based policy untuk Kota Makassar lebih baik ke depannya. Perlu kami sampaikan khusus untuk Pemkot Makassar, Pak Wali mungkin sangat happy, nilainya sangat tinggi ini, indeks daya saing Kota Makassar itu ya. Nasional kalau berdasarkan 12 pilar, hampir sekitar 70 indikator yang kita analisis datanya, maka nasional itu 3,2 rata-ratanya. Tapi Pemkot Makassar saya lihat angkanya sampai 3,9. Nah, ini menunjukkan suatu bahwa dari 12 pilar ya, dari seluruh pilar itu ada Bapak Ibu, itu sudah memiliki angka di atas rata-rata. Cuman tantangannya apakah ini bagaimana ke depan? Kalau saya sih tadi dengan tema inklusivitas kota yang tadi ya sangat maju, tantangan ini ya bukan hanya harus dipertahankan tapi justru harus ditingkatkan. Karena kalau indeks daya saing hanya angka saja, tapi impaknya seperti apa di masyarakat gitu. Itu yang pertama. Nah, untuk itulah Bapak Ibu kalau kami mendorong nih, Kota Makassar sudah sekeren ini, dan yang paling penting itu adalah komitmen pimpinan. Karena kalau kami kan berhubungan dengan 500 pemerintah daerah itu sangat macam-macam ini stylenya gitu. Nah, beruntung sekali Kota Makassar, Pak Wali sangat concern sekali dengan riset sama iptek pentingnya, dan ini sudah terlihat dengan acara ini dengan berbagai macam kegiatan. Ini bagaimana memperkuat kalau kami mendorong nanti agar perencanaan berikutnya, istilahnya peran iptek itu menjadi sangat lebih kuat lagi. Istilahnya bergabung nanti dengan Bapeda dalam perencanaan, dengan dinas-dinas terkait gitu dalam menyusun berbagai macam program, tapi tadi syaratnya datanya harus lengkap gitu. Yang luar biasa Bapak-Bapak Ibu sekalian, ternyata di Kota Makassar ini dibanding dengan beberapa kota yang lain, populasi warganya yang kuliah mendapatkan atau mengenyam pendidikan tinggi, ini menurut saya salah satu yang tertinggi di Indonesia. Ini luar biasa, 26,25%. Jadi warganya mendapatkan atau mengikuti atau menyelesaikan perguruan tinggi. Ini adalah sebuah capaian yang sangat luar biasa, yang sekolah SD hanya tinggal 16%. Jadi kalau dilihat dari sisi sumber daya manusianya, ini Kota Makassar adalah kota yang dengan sumber daya yang luar biasa. Pendidikannya sudah tinggi dibanding kota-kota yang lainnya. Lanjut. Terkait dengan pekerjaan, mayoritas menyatakan 71% bekerja. Yang tidak bekerja adalah 26,68%. Dan saya menggarisbawahi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Yopi tadi, penggunaan iptek ke depan itu harus menjadi cara terdepan kita untuk mulai dari proses memformulasi kebijakan, melaksanakan programnya, mengevaluasinya, dan kemudian mendapatkan feedback dari masyarakat terkait dengan program itu sehingga semuanya langsung bisa adaptif. Nah, apa yang kami sampaikan di sini hanyalah persepsi dari masyarakat, yang data ini sekali lagi karena keterbatasan waktu kami sampaikan hanya aspek-aspek yang pentingnya saja. Bapak Ibu hadirin, untuk prosesi launching transformasi Balitbangda menjadi BRIDA, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar, kita akan pandu dengan hitungan. Mohon izin Bapak, prosesi akan ditandai dengan
memencet atau menekan tombol sirine yang berada di hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini hari bersejarah bagi pemerintah Kota Makassar karena Balik Bangda yang menjadi otaknya pemerintahan bermetamorfosis menjadi Brida. Dan saya kira masih sedikit Brida di Indonesia. Dengan segala hormat dihadiri oleh Pak Deputi, tentunya disaksikan oleh jajaran Forkompinda, dan tentunya atas kesaksian kita semua dan tentunya rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya dengan menekan tombol dan tentunya hari ini juga secara legalitas, secara de jure, insyaallah perda tentang Brida juga akan disahkan. Dengan itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, izin Pak sama-sama Pak, ayo Pak sama-sama. Bersama-sama Forkompinda dan Pak Deputi, kita resmikan Brida Kota Makassar. Boleh Dengan kita ucapan berikan aplaus yang paling meriah, Bapak Ibu hadirin. Kita sama-sama saksikan Badan Riset dan Inovasi Daerah Brida Kota Makassar. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Mohon berkenan untuk dapat melakukan foto bersama. Iya. Refleksi itu kan kita cermin. Kita membuat sebuah cermin, kita melihat diri kita sendiri. Sehingga apakah cermin itu seharusnya harus melihat dua hal. Apa yang kita sudah capai, ini hal-hal yang baik, dan apa yang harus kita sempurnakan, dan hal-hal yang belum sempurna. Nah tadi saya kira cukup vulgar saya sampaikan, termasuk penilaian terhadap SKPD yang rendah sama SKPD yang tinggi. Jadi salah satu yang dijunjung tinggi oleh pemerintahan daerah itu adalah meritokrasi. Sehingga yang berprestasi itu harus dapat promosi dan yang tidak berprestasi harus dapat teguran. Nah kira-kira begitu. Dan kita bukan hanya evaluasi itu saja, tapi evaluasi persepsi masyarakat. Demikian program iBreak spesial refleksi akhir tahun 2023 pemerintah Kota Makassar yang kami sajikan untuk Anda hari ini pemirsa. Semoga program dan juga tayangan yang kami sajikan bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Akhirnya saya Rifa Majid beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat tahun baru 2024.